Bab 824. Bermain api. Apa, Gisela dibawa pergi? Jerry yang seketika terdiam. Kemarin Gisela membantunya menahan peluru, punggung belakangnya pun tertembak. Seharusnya ia masih berada di rumah sakit, mengapa tiba-tiba ia dibawa pergi? Dibawa pergi siapa? Jerry yang lanjut bertanya. Kakak sepupu perempuan Gisela, Cinta Guan. Baru tadi ia membawa orang ke rumah sakit, dan paksa bawa Gisela pulang. Charles Ma berujar datar, bahkan nada bicaranya terdengar sedikit merasa bersalah yang kuat. Tidak hanya seperti itu, bahkan suara Charles Ma juga terdengar sedikit lemas. Kamu terluka. Jerry yang berujar terkejut. Charles Ma berkata, Kak Jerry, aku baik-baik saja. Kamu tenang saja. Gisela membantumu menahan peluru, untuk gadis yang begitu baik, tidak sebaiknya dibawa pergi. Kamu cepat tolong ia saja, tidak perlu peduli aku. Meski Charles Ma tidak membalas Jerry yang, ia terluka atau tidak, namun maksud ucapannya ini sudah sangat jelas, bahwa ia benar-benar terluka. Besok adalah hari pernikahanmu, urusan lain kamu tidak perlu ikut campur dulu. Sekarang aku akan membiarkan Kenko ke sana. Selesai berkata, Jerry yang langsung memutuskan panggilan. Kak Jerry, apakah Charles terluka? Melihat Jerry yang memutuskan panggilan, Kenko kian memandangnya dengan terkejut dan bertanya. Jerry yang mengangguk, tatapannya terlintas niat membunuh yang kuat. Sekarang kamu pergi ke rumah sakit dan lihat kondisi Charles. Entah bagaimanapun, biarkan ia masuk rumah sakit untuk pengobatan. Urusannya, kamu gantikan dulu untuk sementara. Siap. Kenko kian langsung mengiyakannya. Pada saat yang sama, sebuah mobil van Mercedes-Benz berwarna hitam pelan-pelan menjauh dari rumah sakit rakyat kota Yan. Di dalam mobil van, kedua tangan Gisela Guan terikat. Punggung belakangnya juga sudah penuh darah dengan wajahnya yang tampak sangat pucat. Cinta Guan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Gisela Guan memandang wanita di seberangnya, berujar dengan menggertak gigi. Cinta Guan tertawa sinis, aku tentu saja tahu apa yang sedang aku lakukan. Sebaliknya aku sangat ingin menanyaimu, demi seorang pria yang baru dikenali menahan peluru, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ia itu guruku, mau mati deminya, itu juga seharusnya aku lakukan. Kalau begitu, ada hubungan apa lagi denganmu? Gisela Guan bertanya dengan mata memerah. Prak. Cinta Guan langsung menamparkan wajah Gisela Guan dan berujar kesal, diam kamu. Kakek suruh kamu menikah, kamu bilang kamu benci pria, sekarang malah terbalik, kamu malah menahan peluru demi seorang pria. Kamu mati tidak masalah, tapi setelah kamu mati, bagaimana dengan pernikahan aliansi keluarga kekaisaran? Apakah kamu bisa menanggung akibatnya setelah merusak masalah besar keluarga Guan? Gisela Guan sini menggertak gigi erat. Kalau bukan karena kedua tangannya terikat, mau ia harus mempertaruhkan nyawanya, ia juga harus menamparkan baliknya dengan keras. Cinta Guan, kamu ingat saja, tamparan ini aku akan membuatmu mengembalikannya suatu hari. Gisela Guan menatap tajam Cinta Guan dan berujar. Cinta Guan tidak tahan gemetaran. Baru saja mengangkat tangan, ia pun harus menurunkannya. Di keluarga Guan, Gisela Guan adalah seseorang yang berbeda. Ia memiliki kekuatan kuat, bahkan untuk generasi muda saja, tidak ada satupun yang bisa melawannya. Aku tunggu kamu. Meski Cinta Guan takut, tapi ia juga tidak ingin kalah secara vokal, maka itu ia menggertak gigi berujar. Melihat Cinta Guan tidak bicara, Gisela Guan juga tidak berani berkata banyak lagi, kemudian mengejapkan mata seperti sedang beristirahat. 20 menit kemudian, mobil van pelan-pelan memasuki sebuah halaman kecil rumah. Turunlah. Cinta Guan berujar dingin. Gisela Guan sekarang baru membuka mata dan berkerut alis, tempat apa ini? Mengapa kalian mau membawaku kemari? Awalnya ia kira Cinta Guan sekarang mau membawanya kembali ke kota Raja Guan, tapi siapa sangka malah membawanya ke sebuah rumah yang begitu beda. Menurutmu, setelah kamu menahan peluru untuk gurumu dan gurumu tahu kamu dibawa pergi olehku, apakah ia tidak akan menyelamatkanmu? Cinta Guan tersenyum bertanya kepada Gisela Guan. Cinta Guan,
Kamu ini sedang bermain api. Gisela Guan seketika marah besar. Ia tidak merasa khawatir akan Jerry Yang, melainkan khawatir akan tindakan cinta Guan yang bisa membuat Jerry Yang marah, sehingga hubungan Jerry Yang dengan keluarga Guan semakin jauh. Meski ia tidak ingin dikorbankan sebagai pernikahan aliansi keluarga, tapi ia juga tahu kalau dirinya adalah orang keluarga Guan. Selama ini, demi mencari Jerry Yang, ia pun mengetahui segalanya akan tentang Jerry Yang. Bisa dikatakan, kota Yan sekarang, Jerry Yang lah yang paling mungkin menjadi raja kota Yan. Setelah menjadi keluarga kerajaan, ia tahu jelas betapa pentingnya raja kota Yan, itu adalah keberadaan yang dapat memimpin keberadaan desa Emperor. Ratusan tahun lalu, orang yang membuat 5 keluarga besar kekaisaran menjadi 5 keluarga besar kerajaan adalah orang yang berasal dari desa Emperor. Dari sini dapat diketahui betapa dalamnya desa Emperor tersebut. Sekalinya menyinggung pendekar yang kemungkinan mewarisi desa Emperor, ini pun menjadi sebuah bencana bagi keluarga Guan. Bermain api. Cinta Guan langsung tertawa dan berujar tidak peduli, jangan bilang kamu benar-benar menganggap Jerry Yang ini pantas menjadi raja kota Yan lagi. Gisela Guan terus menatap tajam cinta Guan, dan berujar dengan mata memerah, aku saran kamu jangan lakukan itu, kalau tidak, akibatnya akan sangat berat, kamu tidak akan bisa menanggungnya. Bukankah kamu bilang, kakek menyuruhmu untuk membawaku kembali ke kota Raja Guan dan pernikahan aliansi dengan keluarga kekaisaran. Kalau begitu, sebaiknya kamu segera bawa aku kembali ke kota Raja Guan. Kalau tidak, menunda masalah aliansi pernikahan dan kakek marah, akibatnya akan sangat parah. Cinta Guan tersenyum menggeleng kepala, Gisela, aku baru pertama kali melihatmu begitu cemas demi seorang pria, jangan-jangan kamu suka dengannya. Diam kamu, cinta Guan. Giselle Guan marah besar, ia itu guruku, yang aku sukai darinya adalah kemampuan bela dirinya, jadi aku ingin berguru dengannya, kamu jangan berbicara sembarangan. Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan dalam hati? Cinta Guan terkekeh berkata, sudahlah, entah kamu suka dia atau tidak, semuanya sudah tidak berguna, karena hari ini ia datang kemari, aku hanya memberinya 2 jalan. Jalan pertama adalah lain kali menjadi anak suruhan keluarga Guan. Keluarga Guan bantu ia naik tingkat dan membuatnya menjadi raja kota Yan yang sesungguhnya. Sedangkan jalan kedua adalah jalan mati. Jika ia tidak mau, maka ia hanya bisa mati saja. Untuk pernikahan aliansi yang kakek tunjuk kepadamu, kamu tidak perlu buru-buru. Tunggu masalah sini selesai, aku akan antar kamu kembali. Gisela Guan benar-benar dibuat kesal olehnya, kemudian berujar dengan suara marah, cinta Guan, sebaiknya kamu jangan melakukan itu. Guruku bukanlah orang biasa. Jika ia benar-benar adalah seseorang yang biasa, menurutmu, apakah ia masih bisa hidup hingga sekarang ini? Kamu ingin menaklukkannya? Memangnya keluarga kerajaan lainnya tidak pernah mencoba? Asal ia tidak setuju, kalian semua mau ia mati. Jika ia benar-benar selema itu, bagaimana mungkin ia masih bisa hidup hingga sekarang ini? Gisela Guan memang hanya ingin berguru saja, tapi ia juga ingin memiliki guru yang begitu hebat untuk menyelesaikan masalah aliansi pernikahannya. Dari pengaruh dan kemampuan yang ditunjukkan Jerry yang sekarang ini, asal keluarga Sue mau merendahkan diri, Jerry yang pasti tidak akan bermusuhan dengan keluarga Sue. Bahkan siapa tahu, Raja Sue juga bisa menyerah untuk menyuruh Gisela Guan untuk melaksanakan aliansi pernikahan dengan keluarga kekaisaran karena Jerry Yang. Alasan mengapa ia mau berguru, salah satunya juga berasal dari sini. Tapi sekalinya cinta Guan ingin Jerry Yang mati, maka akan gawat bagi mereka. Gisela Guan, kamu sama sekali tidak tahu apa saja jebakan yang telah aku siapkan di sini. Kecuali ia pendekar alam raja, maka sekalinya masuk ke sini, ia pun tidak perlu berharap untuk pergi. Cinta Guan berujar dengan wajah angkuh. Bersambung. Bab 825. Angkuh dan arogan. Wajah Gisela Guan langsung memucat, kemudian menggertak gigi bertanya, cinta Guan, aku saran kamu, sebelum melakukan ini, sebaiknya kamu lapor dulu kepada kakek.
Kalau tidak, terjadi sesuatu, kamu tidak akan bisa menanggungnya. Kalau ini tidak perlu kamu khawatir. Setelah aku menguasai kota Yan, kakek pasti akan bangga akan kontribusiku. Cinta Guan berujar dengan wajah sangat puas. Melihat ini, Gisela Guan sepenuhnya menyerah dan tidak banyak membujuk lagi, lalu hanya berkata, kamu terima saja akibatnya sana. Kemarin Gisela Guan baru saja terluka karena tertembak, dan hampir saja ditarik paksa keluar oleh Cinta Guan. Punggung belakangnya sekarang telah penuh darah, wajahnya pun memucat dan terlihat sangat lemas. Bos, wanita ini mengeluarkan darah terlalu banyak, jangan-jangan ia mati. Saat ini, seorang anak buah Cinta Guan berujar dengan sedikit cemas. Cinta Guan melirik junior Gisela Guan sekilas dengan santai, lalu menyeringai berkata, tenang saja, ia tidak akan mati. Paling tidak hanya jatuh pingsan karena berdarah terlalu banyak. Tentu saja, kalaupun mati, itu juga tidak masalah sama sekali, lagi pula ia mewakili seorang pria menahan peluru. Sudah seharusnya juga ia mati. Mendengar ini, anak buahnya tidak membujuk lagi. Gisela Guan menggigit bibir merahnya dengan tatapannya yang terlihat sedikit kesakitan. Entah bagaimanapun, Cinta Guan adalah kakak sepupu perempuannya, tapi bisa-bisanya ia berkata seperti itu. Ia ini benar-benar tidak menganggap keselamatan nyawanya sama sekali. Yang seharusnya disiapkan, semua sudah siap, bukan? Cinta Guan mendadak bertanya lagi. Anak buah mengangguk, Anda tenang saja. Kecuali orang itu adalah pendekar alam raja, kalau tidak, ia akan sulit keluar dari sana. Baik. Kamu bawa wanita ini ke dalam dulu. Sepertinya bocah itu juga akan tiba sebentar lagi. Cinta Guan berujar. Gisela Guan dibawa ke dalam rumah, sedangkan Cinta Guan duduk di atas kursi baring menjemur matahari di dalam halaman rumah dengan wajah penuh kenikmatan. Meski sudah memasuki musim dingin, tapi musim dingin kota yang tidak begitu dingin. Sinar matahari hangat yang menerpa tubuh terasa sangat nyaman. Di belakangnya juga ada dua pengawal keluarga Guan, bagai patung yang berdiri tegak di tempat tanpa bergerak sama sekali. Duar. Tiba-tiba suara raungan mesin kencang terdengar, kemudian sebuah mobil Volkswagen Phaeton berwarna hitam bagai sebuah kilat hitam yang seketika masuk ke dalam. Jerry yang keluar dari dalam mobil, kemudian belasan pengawal keluarga Guan langsung mengepungnya. Akhirnya kamu datang. Melihat Jerry yang, Cinta Guan tertawa, bahkan tatapannya juga penuh seringai. Saat ini, kepala, jantung dan keempat alat gerak Jerry yang telah dibidik dengan titik merah. Dalam beberapa detik setelah ia turun mobil, tubuhnya pun bisa-bisanya muncul titik merah bidikan oleh belasan senapan. Hal ini juga menjelaskan bahwa di sekitar rumah ini masih ada belasan penembak senapan. Semua orang pun mengarahkan senapan ke arah Jerry yang. Di mana Gisela? Jerry yang seperti tidak menyadari dirinya yang telah dibidik oleh belasan penembak senapan, sembari memandang Cinta Guan dengan tenang. Melihat Jerry yang begitu tenang, Cinta Guan tiba-tiba merasa tertarik. Jerry yang, apakah kamu tahu dengan situasimu sekarang ini? Ia tersenyum bertanya. Ia masih terduduk di atas kursi baring, tidak khawatir akan Jerry yang langsung menyerang ke hadapannya. Belasan penembak senapan, belasan pengawal elit keluarga Guan. Tidak hanya itu saja, bahkan ia juga masih memiliki seorang pendekar elit keluarga Guan di sampingnya. Dengan pasukan yang begitu besar, Cinta Guan masih tidak percaya jika ia tidak dapat menaklukkan Jerry yang. Jerry yang menyeringai pelan, situasi apa? Asal aku memberi perintah, 12 penembak senapan akan menembak di waktu bersamaan. 12 orang penembak senapan, ada 4 orang yang membidik keempat alat gerakmu, 4 orang membidik jantungmu, dan ada 4 orang juga yang membidik kepalamu. Jangan-jangan kamu benar-benar mengira ke-12 penembak senapan itu bisa melakukan kesalahan pada saat yang sama lagi. Bisa dikatakan, sejak kamu masuk dari halaman kecil ini, nyawamu sudah bukan nyawamu lagi. Cinta Guan terduduk dari kursi baring, kemudian terkekeh memandang Jerry yang berujar. Lepaskan Gisela, aku akan menganggap tidak ada apapun yang terjadi. Jerry yang sama sekali tidak merasa takut,
dan berujar dengan nada yang tenang, bagai mengatakan sesuatu yang sangat santai. Hingga sekarang ini, kamu masih ada pikiran untuk mengurus Gisela. Senyuman di wajah Cinta Guan menghilang, bahkan tatapannya juga terlihat sedikit kesal. Karena, biasanya ialah yang menguasai takdir orang lain. Ia juga sangat menyukai melihat ekspresi putus asa dari wajah orang lain. Namun sekarang ini, ia tidak melihat raut putus asa sama sekali dari wajah Jerry Yang, melainkan sangat tenang. Bagai sedang menyindir, bahwa segala yang ia siapkan tidak ada guna sama sekali. Ia merasa dirinya ditantang. Sepertinya kamu tidak ada keinginan untuk melepaskan Gisela ya? Jerry Yang menggeleng kepala dengan wajah yang tampak sedikit tak berdaya. Ia tidak ingin menjalin hubungan buruk dengan orang keluarga kerajaan, juga tidak ingin ikut campur urusan keluarga kerajaan, namun orang keluarga kerajaan malah satu-satu mencari masalah dengan dirinya. Orang yang memiliki impian lebih sering dijahatkan. Ada banyak keluarga besar yang mendengar perintah akannya, dan ini adalah kejahatannya. Jerry Yang, aku tahu hubunganmu dengan Gisela sangat tidak biasa. Aku membawanya pergi dari rumah sakit, juga tidak ada maksud lainnya, aku hanya ingin membahas sesuatu denganmu. Cinta Guan juga tidak banyak cakap lagi dan langsung berkata, jika kamu mau mengalah kepada keluarga Guan dan menjadi anak buahku, sekarang kamu bisa membawa Gisela pergi. Jika aku tidak mau, kamu mau bunuh aku. Jerry yang menyeringai bertanya. Untuk jalan kejadian yang sama, ia bukan tidak pernah melihatnya. Pertama keluarga Sue dulu, kemudian baru keluarga Chao, lalu keluarga Bai, dan sekarang giliran keluarga Guan. 5 keluarga kerajaan besar Kyushu, keempat keluarga kerajaan besar di antara mereka sudah menyatakan bahwa mereka ingin dirinya mengalah kepada mereka. Sepertinya kamu sangat paham akan situasimu. Cinta Guan tertawa dengan sangat senang, kalau begitu, aku pikir kamu seharusnya tahu harus bagaimana memilih, bukan? Jerry yang menggeleng kepala, ingin aku mengalah, tidak mungkin. Mau keluarga Sue, keluarga Chao ataupun keluarga Bai, juga pernah mengatakan hal yang sama sepertimu. Tapi akhirnya mereka semua menyerah. Aku saran, lebih baik kamu lepaskan Gisela dulu, agar tidak mendapatkan akibatnya. Mendengar ucapan Jerry Yang, Cinta Guan seketika terdiam. Kamu mau menolaknya? Cinta Guan bertanya, jangan-jangan kamu benar-benar mengira kalau titik merah di tubuhmu itu laser. Bagiku, titik-titik merah ini seperti laser mainan. Jerry yang berujar santai. Ekspresi Cinta Guan pelan-pelan berubah. Ia menggertak gigi berkata, kamu ini sedang menantang diriku, dan benar-benar menganggap aku tidak berani membunuhmu. Segera berlutut memohon kepadaku, kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat buruk. Setelah ditantang berkali-kali oleh Jerry Yang, Cinta Guan pun merasa sangat kesal. Seorang keturunan keluarga Guan mana pernah diremehkan seperti ini. Belasan pengawal keluarga Guan maju serentak ke depan dengan tampang yang mencekam, seperti mereka sudah mau merobek Jerry Yang setelah Cinta Guan memberikan perintah. Berlutut. Jerry Yang mendadak tertawa, kemudian ujung mulutnya muncul senyuman yang tidak biasa. Orang tua di belakang Cinta Guan juga mendadak maju selangkah dan melindungi Cinta Guan di belakang. Ia dapat merasakan aura bahaya pada tubuh Jerry Yang. Jerry Yang, aku beri 3 detik terakhir untukmu, kalau tidak mengalah, maka sisa mati saja. Cinta Guan menggertak gigi berkata, 3, 2, 1, beraksi. Namun, pada detik ia berteriak, malah tidak terdengar suara tembak sama sekali. Sedangkan belasan titik merah senapan pada tubuh Jerry Yang malah hilang semua. Bersambung.